Hai YouTubers! Sama halnya dengan peradaban modern, salah satu hal yang juga biasa dilakukan oleh masyarakat di masa lampau adalah berpesta. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk merayakan hidup mereka. Tidak hanya pesta yang menampilkan kemewahan, sama halnya seperti masyarakat modern, terselip pula beberapa perayaan hura-hura yang terkesan liar pada zaman dahulu. Bahkan, pesta yang dibuat pada zaman kuno tersebut tidak memiliki aturan sama sekali dan bisa dibilang cukup mengerikan. Dan berikut daftar pesta paling liar sekaligus bejat yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Pesta Bacchanalia di Roma. Bacchanalia adalah salah satu pesta dari sebuah ritus dalam agama Yunani Romawi yang memuja dewa anggur dan diyakini berasal dari dewa kesuburan. Awalnya, pesta Bacchanalia diadakan secara rahasia dan dihadiri oleh para wanita selama 3 hari dalam setahun. Kemudian, pesta ini diperpanjang setelah para pria masuk dan berlangsung selama 5 kali dalam sebulan. Bentuk kesenangan dalam pesta ini adalah melakukan tindakan seksual yang dilakukan oleh para peserta pesta tersebut. Salah satu yang paling terkenal dan identik dengan pesta ini adalah hubungan intim berjamaah. Bahkan, peserta memiliki kebebasan penuh untuk melampiaskan hasratnya pada siapapun tanpa terkecuali. Jika bosan dengan pasangannya, para tamu diperbolehkan memilih pasangan lain dan para remaja putri yang baru ikut juga akan kehilangan keperawanannya. Selain bercinta, bentuk kesenangan dari pesta ini adalah menari-nari hingga minum minuman keras. Pesta Bettelhane Viking. Bettelhane sendiri adalah salah satu pesta yang berasal dari kaum Viking yang cukup melegenda dan dilakukan pada saat musim panas tiba. Diketahui bahwa cara pelaksanaan dari pesta ini pun cukup sederhana. Orang-orang Viking harus membuat sebuah api unggun yang memiliki ukuran sangat besar. Kemudian, para peserta harus memutari api tersebut sambil menari-nari bersama. Tidak lupa pula dengan acara bakar hewan ternak untuk keperluan konsumsi mereka. Para orang Viking zaman dahulu percaya bahwa tujuan pesta ini adalah untuk mensucikan diri mereka. Seusai pesta dari acara tersebut selesai, dilanjutkan dengan bercinta secara bersama-sama dan diharuskan bercinta di pinggir api unggun yang menyala. Diketahui bahwa pasangan yang akan diajak bercinta bisa dipilih secara acak atau bisa memilih sendiri. Pesta Kaisar Nero di Romawi. Nero adalah salah satu raja Romawi yang cukup terkenal, namun ia terkenal bukan karena prestasi yang dibuatnya, melainkan tindakan keji dan pesta-pesta liar yang dilakukannya sebagai raja sampai ia harus menghabiskan uang kas dari negaranya sendiri. Konon, pada pesta tersebut selalu identik dengan anggur, wanita, dan pembantaian. Itulah bentuk kesenangan dari Kaisar Nero pada zaman dahulu. Menurut kisah yang beredar, para tamunya adalah para kolega dan bangsawan. Mereka minum anggur sampai mabuk, lalu Kaisar mengeluarkan beberapa budak laki-laki yang merasa ketakutan. Lusinan budak laki-laki itu diikat dengan kayu dan diolesi dengan tar. Setelah menunggu aba-aba dari Nero, para budak tersebut selanjutnya disiksa lalu dibakar hingga mati. Diketahui bahwa Kaisar Nero yang menyaksikan hal tersebut ditemani oleh para penari wanita dalam keadaan telanjang bulat. Pesta Raja Prancis. Di tahun 1393, ada sebuah pesta dari kerajaan di Prancis yang berlangsung buruk hingga menyebabkan sang raja hampir meninggal akibat terbakar hidup-hidup. The Bal des Ardennes, yang merupakan julukan bagi acara kontroversial tersebut, adalah sebuah pesta kostum di tengah perayaan pernikahan Raja Charles VI dan Putri Isabeau. Sang raja yang dijuluki Charles the Mad berpikir akan terlihat unik ketika dirinya mengenakan kostum serupa monster berbulu. Dalam aksinya tersebut, ia mengajak 5 orang kawannya dan ia pun menjahitkan secara khusus kostum yang dinilai mampu mencuri perhatian banyak orang tersebut. Namun sayangnya, ketika para tamu pesta mencoba melihat lebih dekat kostum tersebut menggunakan obor, api tiba-tiba menyambar dan membuat kepanikan seisi ruangan. 4 dari 6 pria yang menggunakan kostum tersebut tewas terbakar, sedangkan 1 orang berhasil selamat setelah melompat ke dalam sebuah tong berisi anggur. Sang raja sendiri beruntung masih hidup setelah mencoba berlindung di bawah rok besar yang dikenakan oleh bibinya dan kemudian disiram air oleh petugas istana. Pesta Kekaisaran Manchuhan. Pesta yang diadakan pada tahun 1720 ini merupakan perayaan atas komitmen damai dari 2 suku, yaitu Han dan Manchu yang telah lama berkonflik satu sama lain. Pemimpin Cina saat itu, yaitu Kaisar Xuanye dari dinasti Kangxi, berhasil menyelenggarakan pesta besar selama 3 hari berturut-turut untuk merayakan hal tersebut dan sekaligus merayakan ulang tahunnya yang ke-66. Diketahui bahwa lebih dari 300 hidangan disajikan, memadukan tradisi kuliner yang tidak biasa dari suku Han dan Manchu. Termasuk diantaranya adalah sup daging macan tutul, olahan ekor badak, dan juga daging punuk unta. Menurut catatan sejarah, ini merupakan salah satu pesta termegah dengan menampilkan banyak sekali makanan di dalamnya.
Pesta amoral Sodom. Selama ini, bangsa Sodom dikenal akan kebiasaan mereka yang sangat suka berpesta. Dalam setiap acara bersenang-senangnya, orang-orang Sodom selalu melibatkan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas intim. Namun, untuk pesta yang satu ini beda daripada pesta-pesta yang lainnya. Jika aksi mesum dalam pesta-pesta pada umumnya selalu terjadi antara pria dan wanita, namun kaum Sodom berpesta dengan sesama jenis. Jadi pria akan berpesta atau berhubungan intim dengan sesamanya dan begitu pula para wanita, mereka akan bermain dengan wanita lainnya. Hal ini mereka lakukan dengan cukup sering, sampai akhirnya kaum Sodom dihujani bencana yang membuat mereka binasa dan tamat untuk selama-lamanya. Pesta yang hancurkan ibu kota Persia. Salah satu pesta yang paling liar dan juga paling tidak biasa adalah yang berakibat sangat fatal, yaitu hingga menghancurkan kota Persia yang pada saat itu menjadi kota superpower. Bagi Alexander Agung, tidak ada saingan yang lebih besar dari Kekaisaran Persia dan pada 330 sebelum Masehi, ia menaklukkan ibu kota yang bernama Persepolis. Setelah itu, Alexander Agung memerintahkan para prajuritnya untuk membakar seisi kota Babilonia, di mana keputusan itu didasarkan atas saran Thais, yaitu seorang wanita yang cukup berpengaruh di lingkaran petinggi Kekaisaran Makedonia. Padahal saat itu, saran Thais disampaikan ketika keduanya sedang berada di bawah pengaruh alkohol, pasca pesta pora yang digelar untuk merayakan keberhasilan menaklukkan Persia. Beberapa laporan sejarah menyebutkan bahwa Thais memiliki hubungan asmara dengan jenderal tertinggi Makedonia yaitu Ptolemy. Namun, sebagian pihak menduga bahwa ia juga menjalin hubungan dengan penguasa tertinggi saat itu yaitu Alexander Agung. Pesta di Gedung Putih. Pesta yang paling liar selanjutnya berasal dari Amerika Serikat, tepatnya berasal dari Gedung Putih tempat presiden bermukim. Ketika Andrew Jackson siap disumpah sebagai Presiden Amerika Serikat ke-7 pada tahun 1829, ia berinisiatif untuk menggelar open house di Gedung Putih. Namun di luar dugaan, puluhan ribu rakyat datang berbondong-bondong ke Gedung Putih dengan maksud untuk mengucapkan selamat secara langsung ke Andrew Jackson yang saat itu sudah siap menjadi presiden. Sayangnya, ada sekelompok oknum yang berbuat onar akibat pengaruh minuman beralkohol. Mereka disebut menghancurkan perabotan dan merusak banyak dekorasi pusat pemerintah negeri Paman Sam itu. Menurut catatan sejarah, Presiden Jackson sendiri harus melompat keluar dari jendela untuk melarikan diri dari kerumunan yang sudah tidak terkendali tersebut. Diketahui bahwa saat itu Gedung Putih diselamatkan oleh sebuah janji yang mengatakan bahwa para tamu akan diberi minuman keras gratis jika mereka segera meninggalkan gedung tersebut. Setelah pesta yang mengerikan tersebut, Presiden Jackson meminta Kongres Amerika Serikat untuk mengeluarkan anggaran sebesar 50.000 US dollar atau setara 724 juta rupiah untuk mendekorasi ulang Gedung Putih yang sudah porak-poranda. Pesta Kama Sutra di India. Salah satu pesta paling liar dan juga paling tidak biasa dalam sejarah pernah terjadi di India dan hal ini disebut sebagai Pesta Kama Sutra, di mana semua orang yang hadir dalam pesta tersebut melakukan perbuatan asusila dengan sesuka hati mereka. Diketahui bahwa tidak dijelaskan kisah dan rincian dari pesta tersebut, namun pesta seks seperti ini diyakini pernah ada dan terjadi di India. Bukti tersebut dimuat dalam relief di dinding-dinding candi kuno yang terdapat di salah satu candi di India. Dalam pahatan-pahatan tersebut, terlihat orang-orang sedang bersenang-senang dengan posisi intim yang dilakukan secara beramai-ramai. Selain itu, gambar-gambar tersebut juga terlihat erotis dan beberapa diantaranya menunjukkan aksi berhubungan intim dengan binatang. Konon menurut info yang beredar, pahatan-pahatan tersebut menunjukkan kondisi penduduk India pada masa itu. Pesta minum-minum di Mesir kuno. Pesta paling liar selanjutnya berasal dari negara Mesir, yaitu Mesir kuno, dan pesta yang mereka lakukan adalah dengan cara minum minuman beralkohol sampai mereka mabuk parah. Mungkin pesta ini akan terdengar lebih sopan dari pesta-pesta yang terjadi di zaman dahulu. Pasalnya, di zaman dahulu belum ada peraturan-peraturan yang sangat ketat seperti sekarang ini. Pesta ini tidak disebutkan namanya, namun dalam sebuah literatur yang termuat dalam relief kuno, menyebutkan bahwa sebuah tradisi pesta pernah berlangsung di Mesir. Menurut sebuah jurnal, tamu yang datang di pesta tersebut akan disambut hangat oleh tuan rumah laki-laki dan perempuan, dan saat memasuki pesta, para tamu dibanjiri oleh bunga-bunga yang harum. Aroma ini bercampur dengan lilin-lilin harum yang sangat menarik yang dikenakan para penonton pesta di atas kepala mereka. Panas tubuh mereka perlahan-lahan melelehkan lilin wangi hingga malam. Namun, pesta ini hanya berlaku untuk kaum moderat saja. Selebihnya kaum miskin hanya berpesta dengan makanan saja, lalu hidangan yang disajikan adalah anggur dan ritual yang paling ditunggu adalah bercinta.
Konon hal ini dilakukan untuk menghormati dan bentuk pemujian terhadap Dewa Ra atau Dewa Matahari. Biasanya pesta ini dilakukan di tempat terbuka, dan hingga pagi harinya sebagian tamu masih tertidur karena mabuk, dan ada juga yang masih dalam posisi berhubungan intim.